Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang Pramodawardhani, seorang ratu yang terlibat dalam pembangunan Candi Borobudur dan ratusan candi-candi di Jawa Tengah. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Puncak kejayaan era klasik kuno Indonesia pada abad ke-9 ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan monumental di dataran tanah Jawa pada waktu itu. Kemegahan Borobudur yang termasyhur hingga saat ini menyimpan banyak misteri tentang proses berdirinya dan nilai fungsi dari bangunan tersebut. Kehadiran Borobudur oleh Samaratungga, Raja Mataram kuno atau kerap disebut Medang dari Wangsa Sailendra, itu menjadi salah satu saksi sepak terjang tokoh wanita yang berperan pada era itu, yaitu Pramodawardhani pada tahun 833 hingga 856 Masehi. Dirinya adalah anak sulung Samaratungga yang namanya tercatat di beberapa prasasti yang terbit di seputar abad ke-9 di Tanah Jawa, khususnya Kerajaan Medang di bumi Mataram. Nama Pramodawardhani ditemukan dalam prasasti Kayubungan pada tanggal 26 Maret 824 Masehi. Menurut prasasti itu, dia meresmikan sebuah bangunan Jinalaya bertingkat-tingkat yang sangat indah. Bangunan ini umumnya ditafsirkan sebagai Candi Borobudur. Sementara itu, prasasti Tritepusan tanggal 11 November 842 Masehi menyebutkan adanya tokoh bergelar Sri Kahulunan yang membebaskan pajak beberapa desa agar penduduknya ikut serta merawat Kamulan Bumi Sambara, yang ternyata itu adalah nama asli dari Candi Borobudur. Sejarawan Dr. De Kasparis menafsirkan istilah Sri Kahulunan dengan permaisuri, yaitu Pramodawardhani. Karena pada saat itu Rakai Pikatan diperkirakan sudah menjadi raja. Rakai Pikatan adalah raja sekaligus suami dari Pramodawardhani. Pernikahan antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan menjadi momen bersatunya keluarga kerajaan yang telah lama berseteru. Sosok Pramodawardhani memang telah dianggap istimewa oleh masyarakat Mataram. Hal ini terlihat dari prasasti Kayubungan yang memuat puji-pujian istimewa yang ditujukan kepadanya. Dikatakan pada bait 10 yang menggunakan bahasa Sanskerta bahwa Sri Pramodawardhani merupakan seorang putri yang cantik jelita dengan berbagai macam keistimewaannya. Bait pada prasasti tersebut bertuliskan kecantikannya diperoleh dari bulan purnama, lenggangnya dari angsa, dan suaranya dari burung kalawingka. Ia yang mulia bernama Pramodawardhani. Keistimewaan Pramodawardhani bukan hanya karena kecantikannya, suaranya yang merdu, dan kemolekan tubuhnya, melainkan juga karena jasa-jasanya membangun candi bersama-sama ayahnya Samaratungga. Candi yang dibangunnya itu merupakan candi agama Buddha atau Cina Mandira, yang disebut Wenuwana atau Srimat Wenuwana, yang berarti yang mulia candi hutan bambu. Dalam bahasa Sanskerta, Wenu berarti bambu dan Wana adalah hutan. Sampai sekarang, tepatnya di sebelah barat Muntilan dan relatif tidak jauh dari Candi Mendut, masih terdapat sebuah candi agama Buddha yang disebut Candi Ngawen. Candi Ngawen ini terkenal dengan arca singa yang menopang setiap sudut bagian kaki candi. Secara etimologi, perkataan Ngawen berasal dari awi atau bambu yang kemudian mendapatkan imbuhan an. Dengan demikian, hal ini mengingatkan kita kepada Wenuwana Mandira, candi hutan bambu yang pernah dibangun oleh Raja Samaratungga bersama dengan putrinya, yaitu Sri Pramodawardhani. Kemudian di tahun 800 Masehi, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga. Candi ini dibangun pada tahun 824 Masehi dan selesai pada masa pemerintahan Ratu Pramodawardhani. Saat dirinya telah berkuasa didampingi Rakai Pikatan, toleransi agama di Kerajaan Medang begitu kuat. Dirinya bahkan mengizinkan suaminya membangun candi-candi Hindu di wilayah Medang. Sebaliknya, Rakai Pikatan pun tidak segan-segan membantu pendirian candi-candi umat Buddha. Pada saat itu, Rakai Pikatan memerintahkan untuk membangun candi-candi Siwa, yaitu percandian Loro Jonggrang di Prambanan.
yang saat ini dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Sedangkan candi kecil lainnya yang berada di kompleks Candi Prambanan dibangun pada masa Raja berikutnya. Rakai Pikatan juga ikut menyumbang untuk membangun candi-candi Buddha termasuk di wilayah Pelausan dekat Prambanan. Kini perbatasan antara Yogyakarta dan Kabupaten Klaten. Candi itu dikenal sebagai monumen cinta Rakai Pikatan kepada istrinya Pramodawardhani. Candi-candi tersebut didirikan masyarakat secara gotong royong tanpa memandang agama, baik Buddha maupun Hindu membantu membangunnya. Hal ini menunjukkan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di bawah pimpinan Pramodawardhani. Pernikahan antara Pramodawardhani dan Rakai Pikatan adalah pernikahan beda agama yang mempersatukan kerajaan. Menukil dari pengantar sejarah kebudayaan Indonesia tahun 1973, karya R. Sukmono menyebutkan Pramodawardhani berasal dari Wangsa Sailendra yang memeluk agama Buddha aliran Mahaya. Sedangkan Rakai Pikatan adalah pangeran dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu beraliran Siwa. Pramodawardhani menjadi ratu pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia yang menikah berbeda agama. Berkat pernikahannya dengan Rakai Pikatan, ia dijuluki sebagai penguasa atau ratu yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Demikianlah kisah dari sosok Pramodawardhani, ratu yang membangun Candi Borobudur dan pembangunan ratusan candi di Jawa Tengah. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.